Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Cirang, sayang, apa kau baik-baik aja? Kamu membuatku khawatir. Kenapa kau tidak mendengarkan nasihat istrimu, bodoh? Paima, aku bermimpi aneh dan kepalaku sedikit pusing. Terus tiba-tiba si bosnya ditaruh di sebelah orang yang tadi. Tuan, sayang, tenanglah. Dengarkan aku, Freya. Dia telah kembali dan ternyata cowok ini dia adalah kakak dari si Freya. Freya, selama kau kembali, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Apa aja yang sudah kau alami ketika kau berada di luar. Dan akhirnya Freya pun menceritakan semua yang terjadi kepada kakaknya dan juga istrinya. Apa kau bilang dia? Dewa Cahaya adalah dia? Dia gak sebesar yang dikatakan legenda. Warna kulitnya juga agak aneh, tapi baunya harum. Berapa umurmu? Freya berkata, Kak, kau akan membuat kita semua terhabisi. Lalu Luli langsung mengaktifkan skill pengendali waktunya, dan dia pun menggunakannya di hadapan mereka. Dan melihat skill itu, mereka pun langsung hidup Dewa Cahaya. Tuan, kakakku, apa dia baik-baik aja? Luli menjawab, jangan khawatir, saudaramu tidak apa-apa. Aku hanya membawanya pada perjalanan kecil melalui waktu. Daripada menjelaskannya, aku membiarkannya melihatnya sendiri. Waktu merupakan sesuatu yang menakjubkan. Pemimpin pasukan perlawanan? Aku, Freya berkata, jika kita ingin memberontak terhadap para Yeti, aku khawatir hanya mengandalkan beberapa orang di desa kita tidak akan cukup. Masyarakatmu telah menjadi budak untuk Yeti selama ribuan tahun. Mentalitas budak bawahanmu adalah musuh terbesarmu. Tapi kalau kita mengubah mentalitas itu, rasa penolakanmu akan menyala menjadi api yang berkobar-kobar. Jika itu terjadi, masyarakat akan mendatangimu. Tentu saja, persyaratannya adalah kau harus menjadi eye-opener saat bersembunyi di kegelapan. Kakaknya Freya berkata, Dewa Cahaya, mohon bimbing kami. Dalam hati Luli, benar juga. Dengan kemampuanku untuk membantu mereka, para Yeti primitif ini, mereka pasti. Lalu Luli dihampiri oleh seseorang. Pak, yaitu si yang kayak tukang berantem itulah, orang tentara. Pak, haruskah kita mengemasi semua Yeti? Kurasa Tuan Tesla menginginkan semuanya. Dalam hati Luli, oh iya betul juga, aku hampir lupa. Bagaimana mungkin itu bisa luput dari pikiranku? Luli bertanya, apa pemimpin mereka masih hidup? Iya Pak, dia masih sangat bersemangat. Kami sudah memasukkannya ke dalam tempat penyimpanan. Luli melanjutkan, kalau begitu pastikan yang lainnya sudah mati dulu. Lalu pilih beberapa yang berbadan bagus dan bawa mereka bersamamu. Sedangkan sisanya tinggalkan mereka bersama Cirang dan istrinya. Baik Pak, Cirang berkata, tidak, aku tidak menginginkannya. Hanya memikirkan untuk melihat wajah mereka aja sudah sulit bagiku. Luli bertanya, kau tidak menginginkannya? Freya membalas, tidak, kami menginginkannya. Sayang, kau tidak mengerti. Apa maksudmu? Dewa Cahaya melakukan ini untuk membuka jalan bagi kita. Ini adalah kesempatan yang tidak akan pernah kita dapatkan dalam 1000 tahun. Pikirkan baik-baik. Apa maksud Dewa Cahaya ketika dia berkata dia menginginkan eye opener? Apa itu kekuatan? Kekuatan yang cukup untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, dan hal-hal ini akan menjadi bukti kekuatan kita. Tapi bahkan jika kita mengatakannya seperti itu, istriku, di mana kita? Oh iya, tapi itu benar. Orang di hadapanku adalah dewa. Dialah yang telah kita tunggu selama beberapa generasi, Dewa Cahaya. Lalu tiba-tiba seseorang berkata, Pak, Meka siap untuk terbang. Kita bisa berangkat kapan aja? Luli bertanya, Meka? Mek ini ya? Mek kayak robot gitu, MECH. Seseorang di kabin berkata, Pak Tua Tesla, apa kita belum selesai dengan pemeriksaannya? Hei, kita nggak boleh membuat kesalahan. Bip, bip. Si besar siap bergerak. Semua orang yang ada di sekitar harap segera mengungsi dari area tersebut. Mereka nggak bisa mengerti kita. Oh iya, hei Freya, terjemahkan apa yang baru aja kukatakan kepada mereka. Ngomong-ngomong, Tuan Tesla, apa kau baru aja membuat benda ini? Tesla menjawab, iya, aku takut para pemula ini tidak memiliki cukup pengalaman, sehingga kita hampir tidak bisa membuatnya. Dan akhirnya, mereka pun akan kembali ke bumi. Ya masih di bumi sih technically, cuma balik ke atas lah.
Freya, datanglah kembali sesering mungkin. Nah, kita akan pulang. Dan karena robotnya sangat kencang, ditambah dengan kekuatan pengatur waktu, pengendali waktu oleh Luli, mereka pun sampai ke puncak, sampai ke bumi, ke tanah, hanya dalam beberapa waktu. Kita udah sampai di permukaan. Akhirnya, gimana? Ada yang mau coba lagi? Enggak. Lu gila, kita benar-benar sampai di sini dan hanya butuh sedikit lebih dari 10 jam. Lalu Luli datang merespon. Tentu saja lebih cepat dengan percepatan waktu. Tuan Tesla, aku harus merepotkanmu untuk mengemudikan ini ke depannya. Pinggulku rasanya kaku sekali. Tuan, kenapa kita tidak kembali ke ibu kotamu? Oh, masih ada beberapa urusan kecil yang harus diselesaikan di sini. Sarankan aja kepada kami, Tuan. Teman-teman sudah siap beraksi. Apa yang kau tertawakan? Siapa bilang ini pekerjaan? Kali ini kalian sudah berkontribusi besar dalam misi dunia bawah tanah. Orang-orang pasti mengira aku bos berhati dingin kalau langsung menyuruh kalian bekerja setelah kita kembali. Semua dapat libur 1 bulan. Kalian bebas melakukan apapun. Semua biaya ditanggung klub. Jangan lupa cek saldo bank kalian kalau sempat. 1 bulan. Hore! Sekumpulan orang-orang bodoh. Anak-anak ini gimana? Jadi rencanamu apa? Tentu saja aku akan kembali ke klub dan istirahat panjang. Lalu aku akan menggoda si kepala wortel saat bangun. Setelah itu makan besar. Setelah aku pikir-pikir, sebulan ini aku belum benar-benar istirahat. Lalu tiba-tiba Luli dan juga si, kalau nggak salah Zexir, ngeliatin ke dia nih. Ada apa? Terus tiba-tiba dia dikeluarin dari kapalnya, dari kendaraannya. Mereka membuangku. Mereka udah jauh sekarang. Loh, apa maksudnya ini? Sekarang kita pergi ke tempat konstruksi bangunan, di mana ada seorang mandor datang dan berkata, "Hei, kau akhir-akhir ini jadi lebih lambat. Apa kau sakit?" Orang yang di kiri yang sedang bekerja itu adalah ayahnya si Peng Hao. Peng Hao itu prajuritnya Luli. Sepengetahuan gue dia kerjanya sebagai buruh. Dia menjawab, "Tidak, lihat aku sehat bugar kok." Si mandor membalas, "Tanganmu ya udah gemetar. Kau pikir aku buta? Kau tahu aturan di sini kan? Kau ada masalah dengan tubuhmu, kau harus minggat. Kau pasti tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang mencoba mengakali perusahaan." Si buruh yang ayah itu berkata, "Paman ketiga, kita semua ini teman lama dari kampung yang sama. Bersabarlah sedikit." Si mandor membalas, "Sabar? Apa-apaan itu? Apa bisa dimakan? Berapa harga sekilonya, Di mana jualnya?" "Pak Tua Peng, jangan bertingkah tidak tahu malu saat ku beri muka." Paman ketiga, lihatlah, tidak perlu marah-marah. Aku lelah. Pasti aku bakal minum sebotol lebih saat makan siang nanti." "Diamlah, kalau kau mengeluh lagi, mending angkat kaki aja." Enggak, aku cuma sembarangan berbicara. Itu, Kakak San, kita selalu makan di restoran yang sama untuk makan siang. Bagaimana kalau kita coba ke tempat lain hari ini? Lupakan, anakku baru aja diterima di sekolah yang dia incar. Jadi hari ini, aku yang traktir semuanya. Kita ke tempat yang di Jalan 18. Wah, Kakak San, kau luar biasa. Kau yang murah hati. Lalu saat mereka jalan, "Hei, itu bukannya Pak Tua Peng? Aku tidak sadar selama ini ada orang kaya tak terlihat di antara kita." Lebih cocok disebut orang tidak terlihat. Bahkan dia bawa koper. Coba, koper itu apa ada duit di dalamnya? Apa uangnya juga nggak terlihat? Jangan mengejekku, Kakak San. Aku cuma ambil uang makan siang untuk anak-anak. Lihat dirimu, kau hampir tinggal tulang belulang, Pak Tua Peng. Anak-anak emang baik. Putriku lulus ujian SMA. Walau aku capek, aku tidak bisa biarkan anak-anak menderita. Apa gunanya? Kenapa juga gadis kecil sepertinya perlu belajar? Buat apa membesarkan anak perempuan? Pada akhirnya, dia hanya akan menikah ke keluarga orang lain. Lebih baik kau suruh dia di rumah 2 tahun lagi, lalu cari keluarga baik untuk dijodohkan. Oh iya, ngomong-ngomong soal jodoh, bagaimana kalau aku perkenalkan seseorang? Si Pak Tua Peng ini merespon, "Tidak usah, dia masih kecil." "Hei, Cak, aku di sini, Kakak San. Kemarilah, lihat, Pak Tua Hei punya beberapa sapi dan babi di rumah. Dia juga dari desa yang sama denganmu. Bagaimana kalau aku bantu kenalkan? Badannya juga kuat, cocok sekali untuk berkeluarga. Ya kan, meskipun dia gak terlalu jujur, mungkin itu bukan hal yang buruk untuk gadismu." Bagaimana Pak Tua Hei? "Iya, kami pasti cocok. Aku setuju, Pak Tua Peng. Bagaimana menurutmu?" Lalu tiba-tiba dia mengambil sangat besar dan langsung menyerang mereka. Tapi semua serangan itu cuma dalam imajinasinya ya, gak beneran. "Hei Pak Tua Peng, bagaimana kalau jadikan Pak Tua Hei menantumu?" Si Pak Tua Hei merespon, "Kakak San, berhenti mengusili si tua itu. Nanti dia nangis." Lalu dia pun akhirnya pergi. Si Peng siapa lupa lah, gue gak inget. Cih, gak ada serunya. "Ayo kita minum, jangan pedulikan dia."
buang-buang waktu. Dan sekumpulan buruh dan juga mandor tadi pergi makan. Dan setelah makan, daging babi yang kita makan hari ini agak berlemak ya. Mereka bahkan tidak menambah sedikit pun, padahal kita pesan banyak. Dasar pelit. Tenang aja Kak San. Nanti malam akan kuberi semen dan plester di pintu mereka. Jangan bikin masalah untukku. Hehe. Mana mungkin aku libatkan kau Kakak San. Waktu mereka menyinggungmu, mereka juga menyinggung kami semua, para saudaramu. Lalu tiba-tiba seseorang berkata, gak mungkin. Ini pertama kalinya aku melihat sampah yang bisa berjalan dan berbicara. Dan mereka semua pun nengok ke belakang. Kau membuatku jijik. Lihat dirimu yang menghitung bulu ayam. Dan kau masih berani bertingkah seolah tidak pelit. Hah? Apa? Kalian semua, hajar dia. Kalau ada yang rusak, biar aku yang bayar. Tapi dalam sekejap, hah? Ini, hei kalian, ini palsu kan? Dalam sekejap mereka semua dihabisi. Sepertinya emang benar. Daging yang kalian makan saat siang tadi memang sedikit kurang. Lalu setelah kejadian itu, tiba-tiba ayahnya Peng Hao diajak makan sama si mandor. Ayahnya Peng Hao bertanya, Kakak San, kenapa kau melakukan ini? Si Kakak San ini menjawab, tidak perlu memanggilku Kakak San. Kau bisa memanggilku San saja. Kau saudara seperjuangan ayahku. Ayo Paman Peng, jangan sungkan. Apa ada hal lain yang ingin kau makan? Ayahnya Peng Hao menjawab, aku masih harus bekerja di sore hari. Kupikir akan lebih baik jika aku... Kakak San melanjutkan, aku akan menyuruh Heci dan yang lainnya untuk melakukan bagianmu. Kau hanya perlu mengikutiku dan mengawasi lokasi. Kami bahkan akan menggandakan gajimu. Kak San, terus itu apa yang terjadi pada wajahmu? Kakekku, dia bilang aku mempermalukan nama baik leluhurku. Jadi dia menghajarku. Dia menghajarku dengan baik. Dia memukuliku sampai aku menjerit-jerit dan berteriak. Ayahnya Peng Hao membalas, loh, bukankah kakekmu sudah meninggal beberapa tahun lalu? Kakak San melanjutkan, dan juga ada sesuatu yang harus kau terima. Ini, pertimbangan ini. Aku berhutang uang untuk pekerjaanmu. Aku bahkan menambahkan beberapa ribu dari uangku sendiri. Anggap aja sebagai uang saku untuk keponakanku. Hah, putriku, jangan bilang kau berpikir. Tidak, aku tidak berani. Kau tidak perlu khawatir, bukan itu maksudmu. Tolong Paman Peng, kau akan membuatku kehilangan nyawaku kalau gini. Jangan khawatir, siapapun yang berani berniat buruk di masa depan, aku, Hou San-er, akan jadi yang pertama yang melawan mereka. Paman Peng, cobalah potongan daging babi ini, gak ada lemak sama sekali. Dan mereka pun lanjut minum-minum. Akulah yang tidak bisa melihat Gunung Tai. Mulai sekarang kau pamanku. Selama aku masih bisa makan daging, aku tidak akan membiarkanmu minum sup. Paman Peng, hari baikmu akan segera tiba. Putrimu pintar dan anakmu punya bakat seni bela diri yang luar biasa. Dan mendengar itu, si ayahnya Peng Hao mendengar itu kaget dan dia pun langsung berdiri. Apa kau bilang tadi? Coba katakan lagi, bagaimana kau bisa mendapat luka itu? Dalam hati si Kakak San, si mandor, sial, aku tidak sengaja mengucapkannya. Minum alkohol hanya akan membawa kekacauan. Peng tua, Paman Peng, kau salah dengar. Apa yang kukatakan tadi itu, kau tidak seperti anakmu. Apa sih yang kukatakan? Apa aku salah lihat? Apa ini Peng tua yang ku kenal? Dan dia pun langsung pergi. Hei, Paman Peng, kau mau kemana? Dalam hati si Peng, ayahnya Peng Hao, dia tidak mungkin pergi jauh. Anak nakal itu pasti masih ada di dekat sini. Itu sebabnya Hou San bertingkah aneh hari ini. Aku tahu ada yang gak beres. Kenapa ada orang yang membela aku tanpa alasan? Itu pasti dia, putraku, Peng Hao. Hei, ada orang gila. Dan seorang aneh. Peng Hao, apa itu benar kau? Dan ternyata si Hou San ini, si Kakak San ini mengejar ayahnya Peng Hao. Dan dia berkata, Paman Peng, tolong jangan tanya lagi. Aku mohon padamu. Oke, aku tidak akan bertanya lagi. Lalu sekarang kita pergi ke sebuah sekolah, di mana ternyata Peng Hao sedang ngeliatin adik-adiknya. Adik-adikku, kalian sudah besar. Lalu saat lagi ngeliatin adik-adiknya, tiba-tiba adiknya yang cewek, yang Cece, tiba-tiba ngeliat ke arah Peng Hao. Tapi Peng Hao langsung pergi. Kak, ada apa? Cecenya menjawab, bukan apa-apa. Kukira aku melihat sesuatu di sana. Hei, apa kau ingin makan lesoli? Ayo. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi. Rumahku tidak berubah sama sekali. Sekarang pun kita kembali ke dalam fasilitas atau ke Eternal Club, di mana para pegawai udah ada yang balik nih beberapa. Kita sudah saling kenal, tapi ini adalah prosedur. Tolong kartu ID-nya. Lalu tiba-tiba seseorang dari grup mereka memukul sebuah seperti tangki besi. Dan dia berkata, dokumennya ada di pesawat. Kami bisa membukanya dan membiarkan kau melihat. Tapi tim keamanan harus membantu kami menangkap mereka jika mereka melarikan diri. Ya sudah, kau boleh lewat. Akhirnya mereka semua pun lewat ke dalam. Mereka selalu bertindak seperti itu. Mengesalkan sekali. Lalu saat masuk, ada seorang berkata, apa yang perlu disebalkan? Mereka itu tim lapangan. Kalau kau punya kemampuan, kenapa tidak mendaftar ke tim Falcon juga? Mendengar itu dia pun langsung diam. Sekarang kita pergi ke dalam
fasilitas untuk para saintis. Saintis itu Indonya apa ya? Ya udahlah bodo amat. Lanjut, dan di situ ternyata ada si Yeti yang sudah ditangkap oleh Luli kemarin. Luar biasa. Tidak pernah terpikirkan aku bisa melihat makhluk dari sebuah legenda. Terlebih lagi, makhluk ini benar-benar hidup. Aku tidak sedang bermimpi kan? Bagi yang lupa, dia itu namanya panggilannya Pak Tang. Iya, Pak Tang, Pak Tua Tang panggilannya. Lalu Luli datang dan berkata, si besar ini mungkin sedang memikirkan hal yang sama denganmu sekarang. Tapi sayang untuknya, di sini tidak ada budak ataupun tuan. Hanya ada orang yang melakukan eksperimen. Dan dialah bahan uji eksperimennya. Pak Tang berkata, melihat dari pakaiannya, peradaban mereka seharusnya sudah melebihi zaman primitif. Lagi pula temperamennya. Luli menjawab, ya, dia adalah seorang lord yang punya banyak budak dan harta di dunia underground. Pasti dia gak pernah membayangkan bahwa akan datang hari di mana dia akan menjadi ikan di papan pemotong. Mendengar itu, Pak Tang kayak kaget gitu ya. Luli berkata, Tang tua, jangan bilang kau ketakutan oleh penampilan menakutkannya. Hah? Tidak. Aku hanya bersemangat untuk mengkonfirmasi hipotesisku. Oh, ini adalah spesimen laki-laki berusia sekitar 55 tahun. Otot dan uratnya sangat terlatih. Dia seharusnya sekitar 10 kali lebih kuat daripada manusia. Dan bahkan dia bisa lebih kuat dari singa. Berdasarkan sampel sel dan darah sebelumnya yang kau kirimkan, kami mencurigai bahwa ini mungkin sejenis makhluk dengan umur yang panjang. Jadi apa yang akan terjadi jika kami menyuntikkan virus alfa dengan efek samping yang parah ke dalam tubuh mereka? Mungkin kita akan menerima semacam kejutan yang tidak terduga. Tentu saja itu hanya dugaan. Kami perlu melakukan beberapa pengujian dan memiliki banyak spesimen hidup. Dan khawatir kita bisa mendapatkan banyak, sangat banyak lagi. Api pemberontakan di dunia underground seharusnya sudah berkobar sekarang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!